kita mau belajar bersama tentang mendengar bisikan Tuhan. Saya ambil dari Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai dengan 25. Kita lihat dulu ya Injil hari ini. Yang Injil yang akan kita bahas hari ini. Markus bab 4. Silahkan siapa yang mau membacakannya. Silahkan. Baik, saya bantu ya, Bu. Markus bab 4 ayat 21 sampai dengan 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Baik, terima kasih Bu Ros. Nah, Sama-sama. teman-teman, saya tertarik dengan ayat 23 ya, di mana Yesus sangat jelas mengatakan siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan Yesus juga berkata dengan jelas lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Nah, pertanyaannya buat kita, apa yang kita dengar nih? Hmm? Kita tiap hari mau mendengar gosip atau mau mendengar berita ya yang tambah lama tambah nggak karu-karuan seperti ini, yang malah menyebabkan kita dak-dikduk kalau mendengar itu, ya nggak ada damai sejahtera, malah tambah khawatir. Atau kita mau mendengar yang membuat kita damai, yang membuat kita tenang. Justru dengan pendengaran kita semakin dimampukan untuk menemukan jalan keluar pada saat-saat yang sulit ini. Maka mari kita belajar seperti Faustina, ya. Oke, yes. Nah, silahkan siapa yang mau membaca, boleh langsung buka aja mic-nya. Teman, Saya deh, Ya, silakan Bu Kesatuan Hani. BHSF 743. Kesatuan dengan Kristus yang Maha Rahim, dengan hatiku, aku mencakup seluruh dunia, khususnya negara-negara yang terbelakang atau yang dirundung penganiayaan. Aku sedang berdoa memohon kerahiman bagi mereka. Dua keputusan penting. Yang pertama, mengupayakan sungguh-sungguh keheningan batin dan mematuhi peraturan silensium secara ketat. Yang kedua, setia kepada bisikan batin, mengamalkan dalam kehidupan dan kegiatanku seturut nasihat pembimbing rohaniku. Dalam penyakit yang sekarang ini, aku ingin memuliakan kehendak Allah. Aku akan berusaha sejauh aku mampu untuk mengambil bagian dalam semua latihan komunitas dengan segenap hati. Aku akan melambungkan syukur kepada Tuhan Allah atas setiap duka dan penderitaan. Ya. Iya, terima kasih. Ya, teman-teman,
Mari kita sekarang memperhatikan apa yang tertulis di dalam ini, ya. Sebentar. Apakah benar ya? Kok punya saya hilang? Au, au, au. Saya ulang dulu ya sebentar. Gimana ini? Presentasi. Ya, udah ketemu ya? Nah, teman-teman, Sudah, apa sudah terlihat lagi? sudah Bu. Sudah Tapi ya? Soalnya barusan kok hilang. Baik. tampilannya ada dua dengan Ibu. Jadi gimana dong? Layout. Pilihannya kurang gede. Nah, ya Nah, sudah Bu. oke. Nah, Sudah. ya. Jadi tadi kita diajak diingatkan untuk mendengar, ya, karena kita punya telinga, maka kita diingatkan untuk, hei, kamu yang punya telinga, hendaklah kamu mendengar. Mendengar apa? Mendengar bisikan Tuhan. Maka bagaimana caranya? Ya, di sini kita mau belajar seperti Faustina. Ya, dikatakan Faustina itu mengambil dua keputusan penting. Yang pertama, mengupayakan dengan sungguh-sungguh, artinya berusaha, melatih diri dengan sungguh-sungguh untuk menjaga keheningan batin. Keheningan batin. Silensium, ya, diam, ya. Yang kedua, setia kepada bisikan batin. Orang kalau sibuk sendiri, banyak bicara, nggak pernah melatih keheningan, maka jangan harap untuk bisa mendengar bisikan batin. Ya, karena bisikan batin, bisikan yang berasal dari Roh Kudus itu biasanya lembut. Nah, maka kita harus melatih diri kita, ya, melatih dalam keheningan batin. Ya, jadi Faustina mengatakan aku sedang berdoa mohon kerahiman, ya. Ada dua keputusan penting. Yang pertama, dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keheningan batin dan mematuhi peraturan silensium. Silensium itu diam. Karena Faustina ada di biara, maka ada jam-jam tertentu yang mereka harus diam. Silensium. Ya. Yang kedua, setia kepada bisikan batin. Mengamalkan dalam kehidupan dan kegiatanku seturut nasihat pembimbing rohani. Jadi dia nggak mengikuti suara batinnya dia sendiri, seenaknya dia sendiri. Apa aku maunya begini, aku maunya begitu. Tapi mari kita belajar dari Faustina bahwa dia mengikuti nasihat pembimbing rohaninya. Kalau di biara punya masing-masing suster itu ada pembimbing rohani. Tetapi kita semua juga punya pembimbing rohani, yaitu siapa? Yesus sendiri melalui Roh Kudusnya. Ya, dia menuntun kita. Baik, nah sekarang kita mau lihat BHSF 1504. Yuk, silakan. Saya Mau lagi bantu ya. lagi? Apa? Oh ya udah Lani. Ayo, Ros, lanjut. Nggak apa-apa. Lani aja. Tuhan, BASF 1504. Tuhan, Engkau tahu bahwa sudah sejak masa mudaku, aku selalu mencari kehendak-Mu, dan ketika mengetahuinya, aku selalu berusaha mengamalkannya. Hatiku telah menjadi terbiasa dengan ilham-ilham Roh Kudus. Kepadanya aku selalu setia. Di tengah hiruk-pikuk yang paling gaduh pun, aku dapat mendengar.
Aku selalu mengetahui apa yang sedang terjadi Iya, dalam terima kasih batinku. Bu Lani. Mari teman-teman kita melihat lagi apa yang dilakukan oleh Faustina. Ini menarik. Faustina mengatakan, Tuhan, Engkau tahu bahwa sudah sejak masa mudaku dulu, aku selalu mencari kehendak-Mu. Nah, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dengan serius kita mencari kehendak Tuhan? Atau bahkan sampai sekarang ini, detik ini, kita masih cuek dengan kehendak Tuhan. Yang penting kehendakku aja. Maka mari kita merefleksikan diri. Kita introspeksi, kita memeriksa batin kita sendiri. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, Faustina mengatakan, aku sejak dulu, sejak masa muda, selalu mencari kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Itu yang sering kali, setiap kali saya percaya sehari berapa kali kita doa Bapa kami. Kita mengungkapkan itu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Tetapi pada kenyataannya, pada saat kita berdoa, kita mengatakan, Tuhan, jadilah kehendakku. Bukan kehendak Tuhan. Karena apa? Kita mengatakan, Tuhan, aku mau ini. Tuhan, tolonglah aku supaya aku, nah, sukses melakukan ini, dan semua yang kita minta itu adalah keinginan atau kehendak pribadi kita, bukan kehendak Tuhan. Seringkali pada umumnya kehendak kita dan kehendak Tuhan itu berbeda. Nah, mari kita belajar dari Faustina yang selalu mencari kehendak Tuhan. Terus kalau udah tahu, kata Faustina, aku selalu berusaha mempraktekannya, berusaha melakukannya. Nah, jadi ini PR buat kita semua. Tulis di buku masing-masing. Apakah saya sudah tahu kehendak Tuhan untuk diriku? Saya ini sampai sekarang ini usia saya sekian, masing-masing kita sudah sweet-sweet kan ya? Sudah sweet ke atas. Atau mungkin ada yang masih muda. Nah, kita yang sudah sweet-sweet ini, apakah kita sudah menemukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Atau tugasku apa ya? Tuhan menciptakan aku di dunia ini. Nah, mumpung kita masih punya waktu, kita mencari, kalau udah ketemu, cepet-cepet. Kayak Faustina tadi, selalu berusaha mempraktekannya, mengamalkannya. Ya, semoga kita masih punya waktu, kita masih diberi waktu untuk mencari dan mempraktekkan, mengamalkan kehendak Tuhan. Lalu Faustina mengatakan, hatiku telah menjadi terbiasa dengan ilham-ilham Roh Kudus. Kepadanya aku selalu setia. Nah, ini dia. Bagaimana kita membiasakan diri kita mendengarkan ilham-ilham Roh Kudus yang selalu dibisikkan oleh Yesus sendiri ke dalam batin kita. Bahkan Faustina mengatakan, sekalipun suasana di sekelilingnya gaduh, hiruk pikuk rame, tetapi kata Faustina, aku dapat mendengar suara Allah. Aku selalu mengetahui apa yang sedang terjadi dalam batinku. Wih, ini menarik banget. Berulang-ulang, saya membaca ini saya kagum. Gimana ceritanya ya, gimana caranya ya, dalam situasi yang ramai, kok bisa tetap mendengar suara Allah. Nah, tapi
sesudah saya ulang lagi, baca lagi, Faustina mengatakan, sejak masa mudaku, aku selalu mencari kehendak Tuhan. Ini membiasakan diri, melatih diri untuk mendengar suara Tuhan itu butuh waktu. Bahkan dikatakan sejak masa mudanya Faustina loh. Kalau saya membaca buku harian Santa Faustina, umur 7 tahun, bayangin. Faustina masih berumur 7 tahun, itu Faustina mengatakan, aku mendengar panggilan Tuhan untuk aku menjadi seorang biarawati. Waduh, anak umur 7 tahun sudah tahu panggilannya untuk menjadi suster. Dia punya kepekaan, dia bisa mendengar suara Allah yang ada di dalam batinnya. Bahwa Faustina mendengar panggilan Tuhan. Itu panggilan awal umur 7 tahun. Nah, sekarang kita ini sudah berapa puluh tahun kalau dibanding Faustina tadi 7 tahun. Atau mungkin masih saat ini juga masih ada teman, bahkan termasuk saya. Saya juga kadang-kadang sampai sedih sendiri. Tuhan, kok aku belum bisa mendengar suaramu dengan jelas? Sehingga saya masih ragu-ragu, saya masih kadang-kadang seolah-olah masih ada di persimpangan jalan. Aku melakukan ini benar nggak ya? Aku melakukan itu sesuai nggak ya dengan Tuhan? Karena jujur, sampai saat ini saya belum bisa mendengar secara jelas suara Allah. Nah, teman-teman, awal mula saya merasa kecewa. Saya mendalami buku harian Santa Faustina sudah cukup lama, ya. Dan saya sering kali juga frustrasi dalam arti gini. Ya, kok aku cuma baca doang tapi nggak pernah bisa mempraktekkan apa yang Faustina lakukan. Ngapain juga kalau begitu gitu ya. Tapi saya beberapa kali diskusi dengan Romo, pembimbing saya, dengan suster, bahkan saya juga sering kali berdiskusi dengan guru kerahimanku yang istimewa, dengan Pak Stefan. Saya katakan, Pak, kok saya sampai saat ini budek, tuli, nggak bisa dengar suara Tuhan. Kata Pak Stefan mengatakan begini. Varia sampai mati pun kamu nggak akan bakal bisa mendengar dengan telingamu ini. Kalau kamu yang kalau kamu mencarinya tetap pakai telinga seperti kita bicara. Nah loh, jadi apa tulisannya Faustina jelas kok aku dapat mendengar suara Allah gitu. Tapi balik lagi tadi nomor yang sebelumnya tadi kan dikatakan Faustina melatih diri untuk hening. Karena dalam keheningan batin itu kita benar-benar mampu menemukan suara Allah. Maka teman-teman, saya juga udah mencoba dengan latihan meditasi. Ya kan? Dalam situasi meditasi itulah kita hening. Kita mencoba untuk mendengar suara Allah. Nah, maka kata Faustina tadi harus berusaha, berlatih. Dilatih terus untuk mengerem mulut kita ini. Seringkali kita itu paling susah apalagi perempuan, termasuk saya. Paling susah kalau suruh diam, ya kan? Coba perhatikan kalau kita lagi ada telepon, halo gitu. Hei, Bu Rosi ya? Udah, bukannya saya dengar dulu Bu Rosi ngomong apa. Tapi saya langsung, hei Bu Rosi apa kabar? Ocah duluan. Padahal yang telepon Bu Rosi. Kan mestinya saya dengar dulu. Ya Bu Rosi, ada apa? Lalu pasti Bu Rosi akan, iya Bu Faria begini-begini. Sering kali juga belum sampai Bu Rosi selesai ngomong, saya udah ngomong lagi. Ternyata praktek untuk diam itu tidak mudah, ya kan?
Nah, saya juga berkali-kali ikut retret silensium. Hari pertama masih semangat coy, masih bisa diam. Hari kedua setengah-setengah, udah mulai gatal nih mulut nih. Ya kan? Padahal kalau retret silensium itu, walaupun makan, duduk makan di meja makan yang sama berhadapan dengan teman, kita tetap nggak boleh ngobrol. Itu latih. Dan saya hanya betah maksimal 4 hari. Itu betul-betul sudah hebat 4 hari. Hari kelima, oh ceritanya teorinya 1 minggu nih saya ikut nih. Hari kelima, nah, cari-cari kesempatan. Pada saat makan, ya kan? Kan ini semeja pasti dengan teman yang kita kenal, ya kan? Udah mulai lirik-lirikan, senyum-senyuman, mulai nih, sedikit-sedikit bisik-bisik, lu betah nggak sih? Kamu betah nggak di sini? Coba tuh. Ah udah, kalau udah kayak gitu, yang satunya udah, iya nih, gue terpaksa nih, kapan pulangnya lama bener gitu-gitu. Karena kalau yang namanya retret silensium itu, di kamar juga sendiri. Nah, iya kan? Waduh, berat, berat. Nah, ternyata saya juga pernah mengikuti meditasi yang satu satu hari penuh itu meditasi terus. Istirahatnya cuma sebentar, makan, pada jam makan, makan. Sesudah itu duduk manis lagi. Memang secara fisik duduk manis, tapi ini pikiran kemana, 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 kemana. Jadi sebenarnya saya tetap belum bisa mendengar suara Allah yang ada di dalam batin kita. Nah, makanya karena saya sudah mencoba berusaha, walaupun usahanya masih gagal, 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 ternyata itu yang membuat saya akhirnya, tadi saya katakan frustrasi. Tuhan, susah banget sih gitu ya, susah banget untuk dia. Nah, dalam keheningan, ya, saya juga pernah diskusi dengan seorang Romo yang memang tugasnya itu hanya doa, meditasi, ya kan? Romo yang petapa, Romo Pertapa, ada di pertapaan Romo Semen. Saya waktu itu nanya, clue-nya apa, kuncinya apa, gimana caranya sih Romo kok betah tiap harinya tuh cuman meditasi, ya, cuman merenung. Kok bisa gitu ya? Nah, lalu Romo mengatakan begini, Ibu, ibu nggak boleh mengejar suara yang benar-benar ibu dengar dari telinga. Nanti bisa gila kalau begitu. Jadi, bagaimana mendengar suara Allah? Itu ternyata banyak sekali cara. Allah bisa berbicara melalui siapa saja dan melalui apa saja. Artinya, di saat kita membaca kitab suci, sebenarnya Tuhan sedang berbicara pada kita. Maka praktekkan, kata si Romo itu. Praktekkan, Bu. Di dalam Injil, itu selalu ada percakapan antara murid dengan Yesus. Atau orang Farisi dengan Yesus. Atau siapapun. Yesus berbicara dengan siapapun. Bahkan Yesus juga berbicara dengan orang-orang yang datang kepadanya yang mencari dia. Ya, orang yang sakit, orang yang, pokoknya macam-macam dah. Kan kita semua tahu tuh, ya. Perempuan yang sundal, ya, pelacur lah, apalah, semua itu Tuhan berbicara. Nah, trik yang saya akhirnya lakukan, ya, menarik ternyata. Kita konsentrasi buka Injil, lalu mulai ditulis. Tulis ya, kita bikin kolom. Bikin kolom, Yesus berkata sama perkataan Yesus. Terus orang lain, siapapun itu, orang banyak kah, orang Farisi kah,
pada saat Yesus berbicara itu lawannya siapa? Nah, lalu sesudah itu saya mencoba menulis perkataan Yesus. Yang saya tulis awalnya hanya perkataan Yesus. Nah, jawab Yesus atau Yesus berkata. Nah, itu saya tulis. Sesudah itu coba konsentrasi betul-betul diulang lagi. Bahasa meditasinya dikunyah, dikunyah-kunyah perkataan Yesus itu. Nah, diulang, diulang sambil kita membayangkan Yesus saat ini bicara dengan saya. Bukan bicara dengan orang Farisi, bukan bicara dengan orang lain. Tapi Yesus bicara dengan saya. Pada saat kita sungguh-sungguh serius membaca diulang-ulang, membayangkan Yesus ada di depan saya dan lagi bicara secara pribadi dengan saya. Itu akhirnya saya menemukan ilham Roh Kudus. Memang betul Romo bilang nggak ada suara. Kalau Ibu Maria mau dengerin suara yang audible seperti ini, kamu bisa gila, kata Romo. Maka saya mencoba teori yang Romo berikan kepada saya. Akhirnya dengan membayangkan, dengan saya menulis perkataan Yesus, kemudian saya ulang, ternyata ada menemukan ilham Roh Kudus. Roh Kudus yang menerangi saya. Roh hikmat, roh pengertian. Itu yang tiba-tiba, cling, yes, saya menemukan jawaban dari permasalahan saya. Saya menemukan jalan keluar dari masalah saya. Saya menemukan tuntunan Tuhan. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan, iya Varia, kamu mestinya begini, 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 begini. Tiba-tiba itu ilham Roh Kudus benar-benar membukakan mata saya, mencelekkan mata saya. Dan akhirnya saya menemukan suara Tuhan yang sungguh-sungguh lembut, bukan di telinga, tapi sungguh di dalam batin yang paling dalam. Coba teman-teman, boleh dipraktekkan. Itu kalau mendengar suara Tuhan dari kitab suci. Yang kedua, bisa saja Tuhan memakai suaranya pastor di saat homili, di saat pastor sedang memberikan renungan. Kalau kita sungguh menyimak dengan baik, konsentrasi penuh, membuka hati, membiarkan renungan-renungan itu masuk di dalam diri kita, tiba-tiba juga, ya ini dia. Pada saat satu kalimat, sekalipun hanya satu kalimat, itu di batin kita tuh ada kayak greng gitu. Ada kayak sinyal, ya. Ada seperti tanda yang, nah ini dia. Itu suara Allah melalui pastor pada saat homili. Atau bisa juga kita mendengar suara Allah melalui orang-orang terdekat kita. Suami istri pada saat diskusi saling saling memberikan pendapat. Di situ juga, oh ini toh jawabannya. Kayaknya ada sentuhan dalam hati. Tek, gitu. Itu berarti suara Tuhan. Nah, ngeceknya gimana? Ya, untuk kita yakin bahwa ini suara Tuhan apa enggak? Cluenya adalah kalau semuanya itu sejalan, searah dengan ajaran Yesus, dengan ajaran gereja, tidak ada sedikit pun menyimpang, kita harus yakin bahwa itu adalah suara Tuhan. Nah, nanti kemudian sesudah kita jalani, buahnya nanti hasil akhirnya juga menentukan. Oh, sesudah menemukan ini, ternyata hasilnya luar biasa. Sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan ajaran gereja, dan orang-orang di sekitar kita juga akan menikmati buah kasih
dari diri kita. Itu namanya, yes Tuhan, saya sudah mendengar suara. Begitu. Ya, baik. Lanjut. Ya, oke. Ay, Man, ada yang mau baca? Baik, saya Silakan. bantu. Siapa? Ada yang mau? Udah kamu aja, Oh, kalau nggak ada yang baca. BHSF 1173. Jiwaku sedang menikmati damai yang sungguh teduh. Meskipun demikian, aku terus-menerus berjuang dan seringkali aku terlibat dalam peperangan yang amat sengit untuk tetap setia menyusuri jalanku, yakni jalan yang dikehendaki Tuhan Yesus bagiku. Dan jalanku itu adalah jalan kesetiaan kepada kehendak Allah dalam apa saja dan kapan saja, khususnya kesetiaan kepada bisikan-bisikan batin, agar aku dapat menjadi alat yang selalu siap di tangan Allah untuk melaksanakan karya-karya kerahimannya yang tak terbatas. Ya, baik Bu Ros, terima kasih. Teman-teman, ini semakin mendalam, ya. Coba perhatikan, Faustina mengatakan begini. Ini lagi damai, jiwanya lagi teduh, lagi happy, ya kan nggak punya gejolak. Tapi kata Faustina, meskipun lagi tenang-tenang, lagi damai sukacita, ternyata seringkali aku terlibat dalam peperangan yang sengit untuk tetap setia menyusuri jalanku, yaitu jalan yang dikehendaki Tuhan Yesus bagiku. Teman-teman, setelah kita menemukan kehendak Tuhan, kita berusaha melatih diri untuk melakukannya dengan setia. Betul ya? Tetapi jangan salah bahwa dalam kesetiaan kita, perjuangan kita itu ternyata muncul lagi peperangan batin yang amat sengit digambarkan oleh Faustina di sini. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya egonya masih ada. Nggak mungkin egonya itu terlepas 100%. Nggak akan. Sampai mati pun kita tetap masih punya ego. Masih punya keakuan. Nah, di sini Faustina mengatakan aku terus-menerus berjuang dan seringkali aku terlibat dalam peperangan yang amat sengit untuk tetap setia. Ternyata orang yang mau setia itu godaannya banyak banget, ya kan? Contoh yang paling gampang, kita sudah komitmen. Tiap pagi bangun tidur mau buka kitab suci dulu, mau renungan dulu, mau rosario dulu dan seterusnya. Tapi pada saat kita sudah mulai duduk manis mau buka kitab suci, ini pikiran kita ini terganggu. Oh iya, sebentar saya tinggal dulu. Saya kan hari ini mesti belanja. Nanti deh, doanya nanti pulang dari pasar aja. Atau, oh iya, hari ini kan saya janji. Ya sudahlah, doanya nanti aja saya udah ditunggu sama temen. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang harus kita perjuangkan. Terus menerus. Di mana kita harus tetap bisa memenangkan jalan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Nah, ini nggak gampang. Ya kan, saya sendiri juga rasanya ampun deh. Nah, dan jalanku itu adalah jalan kesetiaan kepada kehendak Allah dalam apa saja dan kapan saja. Lihat, tadi saya ceritakan waktunya. Ya Tuhan, Engkau yang maha pengasih, maha pemurah, ya kan? Kali ini saja Tuhan, sekali ini saja saya nggak rosario. Sekali ini saja Tuhan, aku skip nggak baca kitab suci, nggak renungan.
Kan Tuhan maha baik, Tuhan maha murah, Tuhan nggak mungkin menghukum cuma sekali pelanggaran. Oke, dah. Selang 3 hari lagi, kejadian lagi. Aduh Tuhan, nggak apa-apa lah Tuhan ya, 2 kali nggak apa-apa. Nanti kan 1 bulan ada 30, 2 kali saya absen nggak apa-apa. Udah, yang mengatakan nggak apa-apa kan kita sendiri. Kita jawab sendiri, mau-maunya kita sendiri. Lalu mulai tuh, selang seminggu begitu lagi. Loh kok enak ya? Ternyata mengingkari janji itu enak. Nah, itu kan kalau kita mulai mulai membuka celah sedikit aja pada iblis, ya kan, mengiyakan godaan iblis, itu akan terus menerus iblis itu menggulung makin hari makin besar, makin hari makin besar, seperti bola salju itu, ya kan? Mulanya biasa saja, mulanya hal yang kecil. Semua menjadi besar itu awalnya dari kecil. Kita nih sekarang segede ini juga dulu waktu lahir kecil. Nah, maka perhatikan di sini ya bahwa kesetiaan itu nggak ada kompromi, nggak ada nggak apa-apa ya Tuhan sekali aja, nggak apa-apa ya Tuhan 2 kali aja dan seterusnya. Nggak ada tawar menawar. Yang namanya setia itu komitmennya jelas. Nah, maka hari ini kita diingatkan oleh Faustina bahwa kesetiaan kepada bisikan batin itu harus diperjuangkan terus menerus, berjuang terus menerus sampai akhir hidup kita. Emang gampang? Enggak. Saya sendiri juga, aduh, rasanya udah, aduh Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Setiap kali saya menyadari bahwa saya sudah melanggar, saya masuk ke ruang pengakuan dosa. Saya lama-lama saya berpikir ya, Bisa juga, ya Mas. ampun saya belum sampai ke ruang pengakuan dosa, Tuhan aja udah menertawakan saya. Ya ampun Maria, lo lagi. Ya ampun Maria, itu lagi. Belum bisa disandingin. Iya, susah ya. Oke, nggak apa-apa. Kata Faustina, terus-menerus berjuang. Eh, nggak apa-apa. Walaupun seringkali kita terlibat dalam peperangan batin antara roh jahat dan roh Tuhan. Itu terus-menerus. Nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang ini lanjut. 1709. 1709. Silakan. Itu lagi. BHF 1709. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, engkau akan menjalani retret 3 hari sebelum turunnya Roh Kudus. Aku sendiri akan mengarahkan engkau. Hendaknya engkau tidak mengikuti suatu pun dari peraturan-peraturan yang dituntut oleh retret pada umumnya, atau menggunakan suatu buku pun untuk meditasi. Tugasmu adalah mendengarkan suaraku dengan penuh perhatian. Untuk bacaan rohani, hendaknya engkau membaca salah satu bab dari Injil Yohanes. Iya, terima kasih Bu Ros. Teman-teman, ini ceritanya Faustina ini lagi menjalani retret. Dikatakan retret, Faustina akan menjalani retret 3 hari sebelum turunnya Roh Kudus. Ini kan sebentar lagi ya, kita nih sekarang udah masuk ke Paskah kelima. Ntar lagi kan ada novena Roh Kudus kan, Ya, karena Roh Kudus turun Prakosta. atas para rasul itu ya. Nah, saat-saat seperti ini, ya, Faustina mengatakan dia sedang retret, tapi dia mendengar suara Tuhan. Yesus mengatakan begini, aku sendiri akan mengarahkan engkau. Ya, jadi sebenarnya kan memang ini janjinya Tuhan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kita melalui Roh Kudusnya yang diutus untuk menyertai kita.
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi sebenarnya yang membimbing setiap langkah kita itu Tuhan sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh mau membuka hati, mempersilahkan Tuhan. Kan doa Bapa kami jelas, jadilah raja kan. Datanglah kerajaanmu. Kalau Yesus datang menjadi raja dalam hidup kita, artinya ya kita kan seorang hamba yang harus taat pada rajanya. Jangan dibalik, rajanya harus taat sama kita. Nah, maka lihat di sini. Ini nasihatnya Yesus. Aku sendiri akan mengarahkan engkau. Hendaknya engkau tidak mengikuti suatu pun dari peraturan-peraturan yang dituntut oleh retret pada umumnya atau menggunakan suatu buku untuk meditasi. Kenapa? Kenapa? Saya juga membaca ini. Loh, yang namanya peserta retret kan harus taat dengan peraturan retret, bukan? Di sini, hati-hati. Di sini Yesus bukan mau mengatakan, nggak usah ikutin itu peraturan-peraturan itu nggak perlu. Bukan itu. Yesus sebenarnya lebih mengutamakan ini. Tugasmu adalah mendengarkan suaraku dengan penuh perhatian. Ini penting. Tugas kita semua adalah mendengarkan suara Tuhan, tapi dengan penuh perhatian. Jangan sampai ada yang skip. Kalau kita mendengarkan tidak full, ada yang satu kata aja keselip, itu nanti kita mendapatkan artinya juga berbeda. Bahaya kan? Untuk mendengarkan itu kalau nggak sungguh-sungguh penuh perhatian, itu bisa salah tafsir. Karena kita salah ngerti, salah paham. Karena nggak lengkap yang kita dengarkan. Ya kan? Nah, lalu di sini Yesus mau mengatakan apa? Paling penting yang lebih diutamakan itu mendengar suara Tuhan dengan penuh perhatian daripada kamu membaca buku doa yang setebal apa itu, baca tuh, tapi nggak pernah ada relasi antara pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Itu nggak ada gunanya. Maka Yesus itu mau mengatakan pada kita begini, yang paling penting tugasmu itu selalu mendengar suaraku dengan penuh perhatian. Tadi saya sudah memberi clue-nya, memberi bocoran yang saya juga dapatnya dari Romo, bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Ya kan? Tetapi kita harus melakukannya dengan penuh perhatian. Jangan setengah-setengah. Jangan disambi. Lagi baca kitab suci, tapi sambil buka YouTube. Itu nanti yang masuk YouTube-nya, bukan Injilnya. Oh, kita kadang-kadang ya, coba nanti introspeksi diri juga masing-masing merefleksikan diri ya. Setiap kali hari Minggu kita mendengarkan homili, khotbah Romo, apakah kita dengan penuh perhatian? Nah, ya, penuh perhatian itu dari awal sampai akhir betul-betul konsentrasi mendengarkan Romo. Atau ini pun sudah saya praktekkan nggak gampang. Karena pada saat kita mulai mulai mau serius, di situ godaannya banyak. Sudah serius, saya sudah punya tekad, udah niat, aku mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi tiba-tiba orang yang duduk di depan saya, ya kan, goyang atau bikin gerakan gimana, saya jadi pusat perhatiannya ke orang itu. Walaupun awalnya bodoh amat lah, tapi lama-lama saya merhatiin, ya ampun ini si ibu ini, ya ampun ini rambutnya, begini amat, bajunya begini amat, udah mulai itu. Sedikit saja kita goyang dari pandangan dan perhatian kita terhadap pemilih pastor, kacau. Atau karena kita full melihat pasornya, gerak-gerik pasornya kita amati. Ini tiba-tiba iblis masuk. Tuh kan, lihat deh rambutnya Romo itu. Aneh kan? Nah loh, udah kita konsentrasinya ke rambutnya Romo, bukan lagi ke suaranya. Jadi ternyata godaan
untuk betul-betul mendengar dengan penuh itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, teman-teman. Ini coba kita nanti praktekkan ya. Anda praktek, saya juga praktek ya. Pasti banyak gagalnya. Tapi nggak apa-apa. Kata Yesus, ya orang itu lebih baik gagal, tapi belajar lagi daripada sama sekali tidak mempraktekkan. Faustina tadi udah mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita berjuang dengan terus memperjuangkan. Ya, berjuang. Gak apa-apa, kadang-kadang jatuh, ya besok bangun lagi. Tuhan, berikan aku kemampuan untuk besok jangan begini lagi. Tiap hari kita akan bertumbuh. Ya, nah nomor terakhir. Ya, silahkan. Ini kesimpulannya sebenarnya. Teman-teman masih belum ada ya yang mau baca. Baik, saya lagi, Bu. PHF 1779. Hasil retret percakapan dengan Tuhan. Syukur kepadamu, oh kasih abadi, atas kebaikanmu yang tak terselami terhadapku, sehingga engkau mau menyibukkan diri secara langsung dengan masalah pengudusanku. Putriku, hendaknya ketiga keutamaan menghiasi dirimu secara istimewa. Kerendahan hati, kemurnian motivasi, dan cinta. Jangan melakukan apapun di luar yang aku minta darimu, dan terimalah apapun yang diberikan oleh tanganku kepadamu. Iya, teman-teman, ini kesimpulan hasil retret yang dialami oleh Faustina. 3 hari dia retret, ya kan? Ini menarik di sini ada percakapan dengan Tuhan. Relasi dua arah. Ini yang benar. Maka sebenarnya doa itu adalah relasi dua arah dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Lalu pada saat Tuhan berbicara kepada kita, kita yang mendengarkan. Nah, ini yang penting. Yesus mengatakan, putriku, hendaknya ketiga keutamaan ini menghiasi dirimu secara istimewa. Teman-teman, boleh kata putriku ini kita ganti dengan nama kita masing-masing. Varia, hendaknya ketiga keutamaan ini menghiasi dirimu secara istimewa. Secara istimewa itu artinya bukan biasa-biasa saja, tetapi harus serius, harus menjadi yang utama. Apa itu? Pertama, kerendahan hati. Syarat mengikuti Yesus, syarat menjadi murid Yesus, itu yang pertama rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang sungguh-sungguh menyadari segala kelemahannya. Seperti Faustina seringkali mengatakan, Tuhan, aku ini orang yang papa, miskin, tidak punya apa-apa, aku tidak mampu untuk melakukan apa-apa tanpa Engkau. Menyadari diri dan mengakui orang lain lebih hebat daripada diri sendiri. Jangan dibalik. Kalau dibalik, orang lain di bawah kita, gue yang paling benar, itu namanya sombong, bukan rendah hati. Nah, maka mari teman-teman, nomor 1, rendah hati. Rendah hati sama rendah diri beda ya. Kalau rendah diri itu minder. Anak Tuhan nggak ada yang minder. Karena kita semua berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kemurnian motivasi. Ini penting banget. Kita harus menyadari untuk apa sih ini aku lakukan? Motivasinya apa? Saya ikut Zoom ini motivasi saya apa? Nah, jangan asal ya udahlah daripada nonton sinetron yang enggak lebih baik saya dengerin Varia ngoceh aja.
Bukan itu. Motivasinya jelas. Mari kita belajar bersama. Saya di sini juga sedang belajar, bukan saya mengajari. Karena setiap kali saya membagi, itu sebenarnya saya ditambah ilmunya lagi sama Tuhan. Jadi kemurnian motivasi, saya mengikuti Tuhan untuk apa? Itu jelas. Saya melayani Tuhan untuk apa? Itu jelas. Harus jelas. Kalau motivasinya nggak jelas, kacau. Nggak akan berhasil. Seperti kita kuliah. Saya kuliah untuk apa? Tujuan saya apa? Kan begitu. Saya bekerja. Jangan asal, ya yang penting kerja aja deh. Yang penting gue dapat duit aja. Enggak. Bekerja pun harus punya motivasi. Tujuan saya apa? Dan yang ketiga, cinta. Karena tanpa cinta, segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ngerasanya beban. Beda kalau seorang ibu, ya ini karena mayoritas di sini juga ibu ya. Opa Mur, mohon maaf. Pak Thomas, mohon maaf. Bukan saya apa, merendahkan atau tidak ngajeni yang lelaki. Tapi saya mau mengingatkan begini. Kasih ibu tak harap kembali. Karena saya taunya hanya kasih ibu yang tak harap kembali. Kalau kasih bapak nggak ada lagunya, jadi saya nggak tahu, ya kan? Maaf ya, oh, para lelaki di sini. Tapi maksud saya, ini, mari kita belajar untuk menyadari segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dasarnya adalah cinta. Tadi saya mengatakan seorang ibu yang sudah dengan susah payah mengandung 9 bulan, yang sudah dengan resiko kematian ya pada saat melahirkan anaknya ya. Terus nanti begitu anaknya udah lahir, ibunya masih kesakitan sudah harus menyusui. Belum lagi kalau nanti bayinya malam hari melek terus. Ibunya sudah ngantuk-ngantuk, bayinya melek nggak pernah tidur. Nanti giliran pagi, dianya tidur terus, ibunya harus kerja, ya kan? Nah, ini yang tadi saya mengatakan, kalau ibunya nggak ada rasa cinta pada anak itu, ya bisa terjadi ya di tempat daycare tadi. Anaknya gebukin, anaknya disekap, dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Nggak ada cinta. Maka demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari, I love you Jesus, saya cinta Engkau Tuhan. Karena saya sadar Yesus lebih dulu mencintai aku, maka aku juga ingin membalas cinta Yesus supaya bersambut dua pihak. Yang namanya cinta kalau cuma satu pihak aja nggak seru, bukan? Harus ada saling mencintai. Nah, maka demikian juga kita, kalau kita ada rasa cinta kepada Tuhan, maka setiap kali kita doa, setiap kali kita buat renungan, meditasi, atau apapun yang kita lakukan ya, tidak pernah merasa itu beban. Tidak pernah mengatakan kewajiban. Tapi kita sungguh-sungguh melakukan dengan sukacita karena itu adalah cinta. Seperti kita dulu pacaran aja deh. Ya kan? Yang namanya pacaran, pokoknya semangat terus, nggak mikirin aku belum makan, aku ini besok ada ulangan, aku ini besok ada kerjaan ini itu, nggak. Yang penting ketemu, yang penting saling mencurahkan cintanya, merasakan perasaannya. Nah, harusnya kita terhadap Tuhan juga demikian. Ada rasa cinta. Maka hukum Allah yang paling utama kan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah. Kasih itu ungkapan dari cinta.
Nah, demikian juga hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi teman-teman, inilah kesimpulan hari ini. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Rendah hati, harus punya motivasi yang jujur, yang murni. Tujuan saya apa? Bukan ada apanya, tetapi sungguh-sungguh apa adanya. Tuhan, ini aku apa adanya. Aku sungguh mau mencintaimu dengan segala kekuranganku. Begitu. Kalau kita melakukan ini semua dari hari ke hari, walaupun ada godaan, ada perang batin, tapi percaya, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Ros. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Varia. Sangat jelas. Ini kali bahannya benar-benar baru, Bu. Di nomor-nomor BHF-nya belum ada. Oh gitu ya. Bahannya baru benar ini jadinya kita. Ya Ya. baik ya teman-teman. Jadi seperti tadi dikatakan, Bu Varia, kita terus mendengar, tapi jangan dengar gosip.